Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menghormati putusan hakim yang menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan kepada AG, anak berkonflik dengan hukum dalam perkara penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora. Mereka meminta Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat AG menjalani masa pidananya memberi perhatian pada kepentingan terbaik dari anak. Sementara itu sejumlah pihak menilai vonis AG menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak David lantaran dinilai belum maksimal. Dan untuk membahasnya kita sudah tergabung melalui sambungan telepon dengan Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Selamat siang Pak Aris, ini bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang Bu, selamat siang. Oke, mungkin langsung aja ya Pak Aris, ini kan kemarin AG ini sudah divonis 3 tahun 6 bulan pidana begitu. Bagaimana respon Anda Pak Aris terkait vonis AG ini? Ya, saya kira kalau kita bicara demi keadilan korban itu tidak memuaskan bagi korban. Semua orang pasti mengatakan bahwa ini terlampau ringan dan sebagainya. Tetapi itu kalau dirujuk dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sudah tepat ya. Karena apa? Sudah dinyatakan AG itu bersalah, ikut serta membiarkan terjadinya kekerasan berat itu. Artinya sudah dinyatakan oleh hakim tunggal yang dipilih oleh Mahkamah Agung sudah tepat sebenarnya. Nah, tapi kalau kita bicara keadilan bagi korban, saya kira siapapun mengatakan itu tidak adil dan sebagainya. Nah, tentu di dalam keputusan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan. Pertama, keluarga dari AG ini memang keluarga yang masih perlu mendapat perhatian banyak orang. Tetapi tidak berhenti di situ. Yang memberatkan itu oleh hakim adalah karena David sampai hari ini belum bisa bangkit dari sakitnya dan nampaknya akan mengarah pada cacat permanen. Itulah yang memberatkan AG. Yang meringankan hanya karena dia masih berusia 15 tahun. Itu yang menurut mandat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi ini bukan puas atau tidak puas. Bagi Komnas Perlindungan Anak melihatnya ini momentum kasus yang dilakukan atau yang dibiarkan oleh AG itu ini masuk kategori kejahatan atau kenakalan. Nah, ini yang harus diredefinisi ulang apa yang dilakukan oleh AG itu. Kalau itu adalah tindak pidana berat, maka sanksi hukumnya kan sudah jelas. Namun di dalam sistem peradilan pidana anak itu tidak diatur secara jelas mana kenakalan, mana kejahatan, lalu kemudian mana kejahatan yang sifatnya ringan atau cipiring dan sebagainya. Saya kira ini harus menjadi pelajaran agar kasus AG ini menjadi momentum untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 11 tahun 2014 karena perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak itu sudah di luar akal sehat manusia dan sudah masuk kepada kejahatan yang amat luar biasa dan berat. Nah, itulah yang membuat pertimbangan hakim. Jadi ini bukan soal kita puas atau tidak puas dihukumnya 3 tahun 6 bulan bagi AG, tetapi saya dan atas nama Komnas Perlindungan Anak mengedepankan bagaimana kasus ini menjadi momentum melakukan revisi terhadap Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang harus dan wajib dimotori oleh Kementerian Hukum dan HAM, tentu dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi 3 DPR RI. Saya kira itu concernnya bahwa kasus-kasus kejahatan yang sekarang ini memang sudah kasus kejahatan yang sudah luar biasa, bukan lagi yang bisa diselesaikan lewat restorasi justice atau diversi. Begitu. Oke Pak Aris, dari data Komnas PA ini apakah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia saat ini tren kasusnya meningkat apa bagaimana Pak Aris? Sangat meningkat dan modus operandinya sudah di luar akal sehat ya. Saya kasih contoh misalnya ada 3 orang anak berusia 14 tahun di Sukabumi, dia membacok temannya ya, teman sekolahnya itu dengan menyiarkan secara langsung. Ini kenakalan atau kejahatan, gitu loh. Jadi definisi itu tidak jelas di sistem peradilan pidana anak itu. Itu harus dijelaskan.
mana yang kenakalan. Kalau kenakalan misalnya, apakah itu bisa RD? Kenakalan, apakah itu bisa diversi? Atau kejahatan yang berat itu bisa RD atau diversi? Kan itu yang harus diatur. Nah, angkanya cukup tinggi ya, seperti di Sulawesi Selatan, bagaimana soal 2 orang, satu diantaranya anak melakukan mutilasi dan maksud menjual organ tubuhnya, misalnya, kan? Lalu kemudian kasus-kasus begal, kasus-kasus kejahatan yang lain, bagaimana menebas orang berjalan penyeberangan jalan mengalami kejahatan yang sangat luar biasa itu. Jadi artinya trennya cukup meningkat, kemudian juga modusnya sangat sadis, maka itu perlu saya kira revisi terhadap definisi mana tindak pidana ringan, tindak pidana berat, dan mana itu kenakalan. Itu harus jelas didefinisikan juga atau diredefinisi, dan batasan usianya melakukan tindak pidana yang di bawah 12 tahun, apa konsekuensinya yang 14 tahun, yang 15 tahun, dan yang di bawah 17 tahun. Karena apa? Karena seringkali ini menjadi pemerasan ya terhadap kasus-kasus yang dimana anak sebagai pelaku dan dijanjikan akan dihukum tidak lebih dari 10 tahun dan dijanjikan pula akan dijalani setengah dari pidana pokoknya, dan itu seringkali dieksploitasi seperti itu. Nah, ini ketakutan-ketakutan kita untuk melihat masa depan tingkat kejahatan terhadap anak itu. Oke, terakhir mungkin Pak Aris, kita kembali lagi ke vonis AG ini. Apakah AG yang memang divonis bersalah, apakah ia juga merupakan, menurut Pak Aris sendiri ini ya, merupakan korban juga nih dari sistem peradilan pidana yang mungkin seksis, punitif, dan juga reaktif terhadap kenakalan anak-anak? Iya, saya kira gitu. Karena apa? Karena definisinya nggak jelas kan. Mana yang bisa ditangani lewat diversi, mana yang bisa ditangani oleh dengan pendekatan restorasi justice. Kedua pendekatan ini kan harus ada persetujuan antara korban dan pelaku, kan duduk bersama, dan itu juga difasilitasi oleh penegak hukum, termasuk jaksa, termasuk hakim yang ditunjuk, sekalipun itu adalah pendekatannya dilakukan restorasi. Persoalannya mana yang bisa direstorasi, mana yang bisa diversi. Ini yang belum jelas, dan itu akan merugikan dan terus akan menjadi polemik hukum terhadap korban. Karena korban kan maunya kalau misalnya dia katakanlah seperti David, sekalipun dia dengan tulus hati mengatakan bahwa ya sudah bisa menerima itu, tetapi dalam konteks fisik penyakit, saya kira semua orang akan menilainya bahwa AG itu divonis dengan ringan. Bagi Komnas Perlindungan Anak bukan ringan atau adil dan sebagainya, tetapi bagaimana sekarang perspektif perlindungan anak itu dikedepankan, begitu. Berarti memang dalam kasus ini atau kasus yang menyangkut anak itu tidak bisa semuanya memakai restoratif justice, karena harus dilihat juga ya apakah ini kejahatan ataukah ini kenakalan, dan itu yang harus sebenarnya direvisi dalam undang-undang. Baik, terima kasih atas informasinya mungkin untuk Pak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Salam sehat, Pak. Iya, salam.